Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Febrianto dengan NIM 13121000276. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan dengan ringkas meresum materi kriminologi di mata kuliah hukum kriminologi. Yang pertama yaitu kriminologi berasal dari kata kriminologi yang merupakan dari dua kata, krimen yang artinya jahat atau kejahatan, logos yang artinya pengetahuan atau ilmu. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat. Mengapa kriminologi lahir? Kriminologi lahir disebabkan ketidakpuasan pada 1. Hukum pidana, 2. Hukum acara pidana, 3. Cara pengukuhan. Objek dari kriminologi yaitu 1. Kejahatan. Banyak para pakar mendefinisikan kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif bahwa kejahatan didefinisikan secara luas dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Yang kedua yakni pelaku, yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan. Untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. 3. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat. Studi tentang reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui dan mempelajari pandangan masyarakat tentang perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat, baik yang telah diatur dalam perundang-undangan pidana maupun yang belum. Kriminologi terapan dan kriminologi murni. Kriminologi terapan mencakup 1. Menurut higien kriminal, usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadi kejahatan. 2. Politik kriminal, usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. 3. Kriminalistik, ilmu tentang pelaksanaan penyidikan, teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Teori-teori kriminologi. Teori kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis. Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan yang terdapat pada individu. Penjelasan biologis atas kejahatan sebelum abad ke-19, ilmu pengetahuan psikonomi dan frenologi telah memperkenalkan faktor-faktor biologis tertentu dalam studi tentang sebab musabab kejahatan. Cesare Lombroso mengumpamakan Father of Modern Criminology. Teori Lombroso tentang born kriminal atau penjahat yang dilahirkan menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak yang dibanding mereka yang bukan penjahat. Penjahat adalah orang yang memiliki bakal jahat. Bakal jahat tersebut diperoleh dari kelahiran. Bakat jahat tidak dapat dirubah. Bakal jahat dapat dilihat dari ciri-ciri biologis seperti memiliki dahi yang sempit dan melengkung ke belakang, rahang yang besar, dan gigi taring yang tajam, berbabat tegap, tangan lebih panjang, bibir tebal, hidung tidak mancung, kurang berperasaan, suka akan tato pada bagian tubuhnya, dan lain-lain sebagainya. Aliran-aliran dalam kriminologi. 1. Aliran klasik. Individu dilahirkan dengan kehendak bebas atau free will untuk hidup menentukan pilihan hidupnya. Individu memiliki hak asasi di antara hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki kekayaan. Pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial. Hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu tunjukkan memelihara perjanjian sosial. Setiap orang dianggap sama di muka hukum. Oleh karena itu, seterusnya setiap orang diperlakukan sama. Yang kedua, aliran positif. Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab dan akibat.
Masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku. Tingkah laku kriminal adalah hasil kondisi abnormalitas. Tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal. Abnormalitas tersebut dapat diperbaiki dan karena penjahat dapat diperbaiki. Tujuan sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Kriminalitas dan faktor genetika. Ada beberapa hasil kajian yang menghubungkan faktor-faktor genetika dengan kriminalitas, antara lain 1. Twin Studies, studi tentang orang kembar. Untuk mengungkap apakah benar kejahatan ditentukan secara genetikal, para peneliti telah membandingkan antara identical twins dan fraternal twins. Identical dan atau monozygotic twins dihasilkan dari satu telur yang dibuahi yang membelah menjadi dua embrio. Kembar seperti ini membagi sama gen-gen mereka, sementara fraternal atau digotic twins dihasilkan dari dua telur terpisah. Keduanya dibuahi pada saat bersamaan. Mereka membagi sekitar setengah dari gen mereka. Adoptin Studies, studi tentang adopsi, suatu jalan untuk memisahkan pengaruh dari sifat yang diwariskan dengan pengaruh dari kondisi lingkungan adalah dengan melakukan studi terhadap anak yang sejak lahirnya dipisahkan dari orang tua aslinya dan ditempatkan pada keluarga angkat. Yang terakhir yakni kromosom studies. Kadang-kadang kesalahan dalam memproduksi sperma atau sel telur dapat menghasilkan abnormalitas genetika. Satu tipe abnormalitas tersebut ialah the size chromosome male atau laki-laki dengan size kromosom. Itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah ilmu kriminologi, materi dari awal sampai dengan hari ini. Demikian video ini, sekian dari saya Daniel Dewi Prianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.